Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua, kembali lagi bersama pembelajaran bahasa Indonesia dengan saya. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mungkin sebelum memasuki materi pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doanya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Mbak Vita yang sudah memimpin doanya. Untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan hadirat teman-teman semua. Di sini ada yang izin sakit atau enggak? Ya, mungkin saya absen dulu ya. Nilam Rizky Yazira, Hadir Suci Dian Arfianti, Hadir Aula Iza Puji Astanti, Sabila Sadida, Rani Saptiani, Nurisha Afiqi, Hadir. Kita Melani, Hadir. Elsa Nusalasaki, Putri Resturiani, dan yang terakhir Aida Hani. Ternyata hadir semua ya anak-anak. Alhamdulillah teman-teman semua bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu. Materi kali ini yaitu tentang laporan teks hasil observasi. Mungkin Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apa sih yang kalian ketahui tentang teks laporan hasil observasi? Menurut kalian observasi itu apa? Ada yang tahu? Untuk Mbak Putri silakan. Mungkin data-data atau kumpulan informasi yang benar dan nyata. Ya, betul sekali ya, Mbak Putri. Untuk observasi itu ya adalah tindakan untuk mengamati berbagai peristiwa, keadaan, dan benda-benda di sekitar kita. Jadi itu awal mula untuk kalian juga untuk melanjutkan ke materi teks observasi. Dan sebelum itu Ibu akan membacakan untuk tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama yaitu peserta didik nanti mampu memahami materi teks LHO. Kalian nanti bisa mempelajari teks LHO secara mendalam agar kalian bisa memahami dan menerapkannya di kehidupan sekitarnya. Yang kedua yaitu kalian mampu memahami informasi, menjelaskan struktur teks LHO dan menanggapi pendapat teman saat diskusi. Nanti kalian Ibu akan memerintahkan kalian untuk berdiskusi bersama teman-teman dan kalian bisa berdiskusi dan menerapkan apa sih yang ada di teks LHO tersebut. Nah, yang ketiga yaitu mampu menemukan dan menuliskan data dan fakta pada bacaan teks LHO. Jadi nanti Ibu akan memberikan contoh bacaan teks LHO dan nanti kalian bisa menganalisis untuk data dan fakta yang ada di bacaan tersebut. Nah, sebelum itu sebelum materi berlanjut ke teks LHO secara mendalam, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian teks LHO. Jadi pengertian teks LHO itu tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan yang kalian amati di sekitarnya dan bisa ditulis dengan kalimat-kalimat yang sesuai fakta yang diperoleh melalui hasil pengamatan kalian. Pasti kalian sudah sering ya mengikuti melakukan kegiatan di sekitar kita. Kalian mengamati, misalkan kalau kalian berangkat sekolah pasti ada kendaraan ataupun misalkan peristiwa macet ataupun seperti apa itu. Nah, itu salah satu yang bisa kalian jadikan objek untuk menerapkan teks LHO di sekitar kalian. Nah, yang selanjutnya teks LHO
itu karena teks LHO ini memaparkan suatu keadaan tanpa adanya dipengaruhi oleh pendapat penulis. Jadi kalau kalian misalkan nanti mau menulis teks LHO, kalian ketika menulis berupa data dan fakta yang ada di hasil pengamatan kalian. Jadi bukan pendapat kalian pribadi tanpa adanya pengamatan. Terus teks LHO ini memiliki ciri-ciri kalimat objektif. Kenapa? Karena tidak dipengaruhi pendapat pribadi penulisnya tadi. Dan sedangkan untuk lawan dari kalimat objektif itu ada kalimat subjektif, yaitu kalimat yang dipengaruhi oleh pendapat pribadi penulis. Tapi dalam teks LHO ini tidak menggunakan kalimat subjektif karena nanti dikhawatirkan bisa mempengaruhi kalimat yang kalian buat, dan bahasanya nanti bisa menjadikan bahasa yang emotif dan mempengaruhi emosi dari pembaca. Nah, jadi kalimat emotif itu bisa mempengaruhi pembaca untuk bisa kayak, oh ini kok gini ya, nggak sesuai fakta dan data yang ada, tapi ternyata malah menurut pendapat pribadinya. Misalkan menurut saya kelas ini ternyata wangi dan bersih, tapi kalian belum mengamati kelas 8 karena kalian cuma angan-angan saja. Nah itu maka itu tidak diperbolehkan untuk digunakan. Nah selanjutnya ada ciri-ciri dari kalimat objektif. Bisa kalian lihat, yang pertama itu berisi fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi fakta yang kalian amati dan kalian lihat di sekitarnya itu pasti adanya bukti yang harus dibenarkan dan harus sesuai dengan keadaan yang ada. Terus yang kedua itu tidak dipengaruhi pendapat dan pandangan pribadi. Seperti yang saya jelaskan tadi, dalam kalimat teks LHO itu tidak boleh adanya kalimat subjektif, yaitu dari pendapat pribadi penulisnya. Yang ketiga yaitu menyampaikan informasi yang sebenarnya sesuai fakta dan kenyataan yang ada dan tidak dikurangi maupun ditambahkan. Jadi kalau kalian sudah mengamati di sekitar kalian, misalkan kalian mengamati jalanan di sekitar ketika berangkat sekolah, nah maka teks LHO yang kalian akan tulis itu sesuai data dan fakta yang ada. Misalkan ada kendaraan berwarna merah, maka nanti kalian akan tulis juga berwarna merah. Tidak dilarang dengan berwarna biru ya teman-teman, ya anak-anak semua. Ibu juga kalian memanggil teman-teman ya agar bisa lebih akrab gitu. Terus yang keempat itu tidak menggunakan kata-kata subjektif dan emotif. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, itu tidak boleh dilakukan karena dikhawatirkan bisa mempengaruhi pembaca dan kalimat tersebut tidak jadi fakta. Akhirnya menjadikan pembaca itu ragu dan intinya nggak sesuai dengan data yang kalian tulis. Nah, kalimat yang bisa menekankan dari kalimat subjektif tadi itu ada kata sangat. Sangat itu sekali, luar biasa, dan mungkin. Nah, itu tidak boleh diterapkan di kalimat objektif. Yang selanjutnya yaitu Ibu akan menampilkan tentang bacaan teks LHO sepeda motor di Indonesia. Mungkin Ibu akan meminta tolong kepada anak-anak semua untuk maju dan membacakan. Bersedia ya? Ibu tunjuk yaitu ada Elsa Nur Falasaki, mohon untuk maju ke depan. Sepeda motor di Indonesia. Saat ini sebagian besar jalan-jalan di Indonesia ramai oleh sepeda motor. Banyak orang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi, baik alat transportasi pribadi maupun transportasi umum. Sepeda motor adalah alat transportasi roda dua yang digerakkan oleh mesin. Ada bermacam-macam tipe sepeda motor. Ada sepeda motor jenis sport yang berkecepatan tinggi, bersuara bising dan biasa digunakan oleh pembalap. Ada sepeda motor skuter metik yang dapat hidup otomatis tanpa menggunakan operan mobil manual. Ada sepeda motor elektrik manual tanpa kopling. Ada sepeda motor trail
kemudian sepeda motor banyak digunakan di Indonesia karena harganya cukup terjangkau. Dengan uang 15 juta rupiah, orang sudah bisa memiliki sepeda motor baru. Selain itu, sepeda motor juga dapat dibeli dengan cara cicilan melalui lembaga pembiayaan dan bank. Kemudian itu membuat jumlah pengendara sepeda motor di Indonesia semakin meningkat. Sepeda motor bermanfaat sebagai alat transportasi pribadi. Ia digunakan untuk pergi pekerjaan karena termasuk salah satu alat transportasi yang hemat. Dengan bahan bakar seharga 7.800 per liter, pengendara sepeda motor bisa menempuh jarak sejauh 47 km. Selain itu, sepeda motor juga bermanfaat untuk memudahkan pengendara dalam mengakses rute sulit, gampang sempit dan jalan-jalan yang macet untuk mencapai tujuan. Sepeda motor hanya boleh dikendarai oleh warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas yang memiliki SIM atau tradisi mengemudi. Jika ada pengendara sepeda motor berusia di bawah 17 tahun, mereka akan dikenakan sanksi tilang. Setiap pengendara sepeda motor diwajibkan memakai helm, membawa SIM dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK, serta harus mematuhi semua rambu-rambu lalu lintas. Terima kasih Mbak Elsa yang sudah membacakan bacaan sepeda motor di Indonesia. Terima kasih Mbak Elsa, sama-sama duduk kembali. Ibu akan membagikan teks yang sama seperti yang ada di layar. Nah, nanti kalian bisa lihat terlebih dahulu. Dan kita akan memasuki sesi untuk mengenal data dan fakta dalam teks laporan hasil observasi. Sebelum itu, apakah ada yang tahu data dan fakta itu apa? Mungkin dari Mbak Aida bisa. Sepertinya tadi sedang bermain sendiri, jadi mungkin silakan untuk. Menurut saya data itu kumpulan informasi atau keterangan yang benar dan nyata, Bu. Lalu kalau yang fakta itu adalah kenyataan atau hal kenyataan yang benar-benar terjadi. Seperti itu, Bu. Terima kasih pada Mbak Aida. Ternyata Mbak Aida tetap bisa menjawab dengan benar ya teman-teman. Beri tepuk tangan untuk Mbak Aida. Sekali ya Mbak Aida. Jadi data itu adalah kumpulan informasi atau keterangan yang benar, ada dan nyata. Nah, bisa kalian lihat di layar ada dua contoh kalimat data, yaitu yang pertama itu berbentuk angka dan yang kedua tidak berbentuk angka. Bagaimana bentuk angka dan tidak itu? Nih, ada contohnya. Bus yang dimiliki perusahaan Transkota berjumlah 45 buah. Silakan kalian amati, kalian baca di teks yang ibu berikan. Itu ada contohnya, ada kalimat yang ada di sini. Nah, yang kedua itu data tidak berbentuk angka, yaitu pemilik perusahaan Transkota bernama Irwan Jaya. Nah, jadi data yang berbentuk angka yaitu adanya jumlah angka yang disebutkan dalam kalimat. Yang kedua yang tidak berbentuk angka, tentunya nggak ada angkanya, hanya penjelasan kalimat, yaitu menegaskan ini pemilik perusahaan bernama Irwan Jaya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita coba baca dan cermati bacaan yang tadi ya. Dalam teks laporan hasil observasi sepeda motor di Indonesia ditemukan beberapa data dan fakta yang ada dalam bacaan tersebut. Nah, mungkin kalian bisa amati dan kalau ibu menunjukkan halaman berapa, paragraf berapa, kalian bisa langsung melihatnya. Yang pertama itu dengan uang 15 juta rupiah, orang sudah bisa beli sepeda motor baru. Nah, ini terletak pada paragraf kedua. Paragraf ketiga ya teman-teman. Nah, jadi kalian bisa pahami coba. Menurut kalian ini termasuk data apa? Oke, betul sekali. Ini adalah data berbentuk angka karena adanya uang 15 juta rupiah yang kalian bisa amati di kalimat ini. Ini terletak di paragraf ketiga. Yang kedua, dengan bahan bakar seharga 7.800 per liter, pengendara sepeda motor bisa menempuh jarak sejauh 47 km. Ada di paragraf keempat. Silahkan bisa diamati.
pengendara motor ini sudah menempuh jarak 47 km. Nah, yang selanjutnya yaitu adanya fakta. Ini adalah fakta ya teman-teman. Di paragraf ke-1, ini banyak orang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi, baik alat transportasi pribadi maupun transportasi umum. Hal ini termasuk fakta karena kalau kalian bisa mengamati di sekitarnya itu banyaknya kendaraan motor yang dijadikan kendaraan umum maupun pribadi untuk kalian jadikan transportasi. Kalau kalian berangkat ke sekolah, kalian pakai apa? Ada yang pakai sepeda motor? Jalan kaki, Bu. Wah, jalan kaki sehat ya? Iya dong. Wah, kalian masih kelas 8 SMP, udah menaiki motor. Seharusnya kalian tidak diperbolehkan terlebih dahulu. Umur kalian berapa? 15 tahun. Nah, mungkin karena sepeda motor itu diharuskan mewajibkan untuk memakai SIM ya. Jadi kalian tidak diperbolehkan terlebih dahulu untuk mengendarai motor ke jalan-jalan besar dan harus dengan pantauan orang tua. Nah, seperti ini di paragraf kelima tadi menyangkut pautkan dengan SIM. Di sepeda motor itu setiap pengendara sepeda motor diwajibkan memakai helm, membawa SIM dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK, serta mematuhi semua rambu-rambu lalu lintas. Jadi seperti yang kalian lihat dan kalian harus bisa bisa memahami dan meresapi apa sih yang ada di matematika ini. Kalian masih SMP kelas 8 sudah mengendarai sepeda motor, maka hal itu tidak boleh untuk dilakukan. Dan ketika kalian mengendarai sepeda motor, mungkin kalian juga ada bantuan dari kakak maupun orang tua yang ada. Seperti itu ya. Ini jadi fakta ini benar-benar ada di kehidupan kalian. Ada kan? Nah, seperti itu ya, untuk kalian bisa mengetahui data dan fakta yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan video terkait video Candi Borobudur, tentang keindahan Candi Borobudur. Apakah kalian sudah pernah berkunjung ke Candi Borobudur? Nah, bagaimana menurut kalian first impression, pandangan pertama kalian tentang Candi Borobudur itu seperti apa? Besar, oke, bagus. Terus megah, ya. Itu salah satu keindahan yang ada di Candi Borobudur ya. Mungkin karena kalian sudah sering berkunjung dan kalian sudah berwisata langsung ke sana, jadi kalian bisa tahu nih apa aja yang ada di Candi Borobudur. Dan Ibu akan memperlihatkan, kalian bisa menyimak untuk videonya, yaitu melihat pesona keindahan Candi Borobudur yang ada di Magelang. Lalu kalau ini bisa bersambung dengan baik ya. Padahal dari bawah ke atas Candi Borobudur sama sekali tidak menggunakan. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua tadi yang sudah menyimak videonya. Nah, mungkin Ibu bagikan terkait LKPD yang akan kalian kerjakan, latihan soal yang akan kalian kerjakan, yaitu terkait bacaan Candi Borobudur. Nah, nanti kalian harus temukan data dan fakta yang ada dalam bacaan dan tentukan paragraf bagian mana, seperti itu ya. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Silahkan nanti kalian berdiskusi seperti kelompok yang sudah dibagi tadi. Silakan untuk mulai diskusi, dimulai dari sekarang 20 menit kemudian nanti untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, terima kasih.
didesain oleh UNESCO sejak tahun 1921, terletak pada paragraf di belakang. Yang kedua, silakan. Yang kedua, ciri-ciri dan jenis stupa yang ada di puncak candi. Ciri-cirinya relief dihiasi dengan 2.670 relief yang menggambarkan dibangun dari batuan vulkanik tanpa semen menggunakan teknik penyusunan yang cermat. Jenis-jenisnya stupa Indo itu berlongga tanpa lubang terakhir, lalu stupa teras melingkar memiliki lubang berbentuk belah ketupat. Itu saja pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih untuk kelompok ini yang telah mempresentasikan dan kelompok dua yang sudah bekerja sama untuk menghasilkan fakta dan diskusi kali ini. Mungkin karena waktu yang terbatas ya teman-teman, juga mungkin karena ada lain hal untuk diskusi kali ini itu cukupkan. Mungkin dari teman-teman semua ada pertanyaan yang belum paham terkait menemukan daftar dan fakta yang ada dalam bacaan XLHO. Baik, kalau sudah paham, Ibu yang bertanya saja. Menurut Mbak Vita, kalimat di teks LHO itu harus seperti apa? Kalimat teks LHO itu harus objektif, jadi harus sesuai faktanya. Ya, betul sekali. Jadi di kalimat teks LHO harus objektif dan sesuai fakta dan data. Mungkin terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran bahasa Indonesia pada siang hari ini. Mungkin Ibu akan tutup dengan kita semua memberikan semangat dulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Kita tepuk semangat dulu ya. Kalau Ibu bilang tepuk semangat, semangat, gitu ya. Ya Ibu. Oke, mungkin salah satu dari kalian apa yang memilih? Ibu aja. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih ya teman-teman semua yang sudah bisa mengikuti pelajaran kali ini dengan baik. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan nantinya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kalian. Dan untuk pembelajaran kali ini, besok Ibu sampaikan, jadi besok itu terkait materi teks LHO terkait struktur dalam teks